Jadi kami sekarang lagi ada di DKM, Dewan Kesenian Malang. Tepatnya di Jalan Majapahit nomor 3A, Kauman, Kecamatan Golden, Kota Malang. Yuk kita lihat-lihat di dalam. Nah, ini dia. Kami dari SMA 3 Malang mempunyai tugas seni budaya membuat video kreasi. Kelompok kami sendiri membawa tema mereview tempat batik di Kota Malang. Kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Tati Simanjuta, dan anggota kami sendiri ada saya Ira Bila, lalu ada Titani Harsanda, lalu ada Felicia, dan kedua teman kami Lansi Bilda Anya Nismara dan Nadia Nida. Ya, sekarang kami berada di sesi binar, yaitu sesi berbincang-bincang bersama dengan narasumber. Untuk pertanyaannya, silakan dari sebelumnya mungkin Ibu Dia bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya, terus alamatnya. Nama saya Ibu Tati Simanjuta. Saya punya usaha batik, namanya Batik Trembesi, alamatnya di Jalan Merak Selatan, Suku. Baik Bu, jadi saya mau bertanya, untuk latar belakangnya didirikan sanggar atau tempat batik ini sendiri, apa ya Bu kalau boleh tahu? Saya sebenarnya memang dari sejak kecil itu suka dengan batik ya, suka dengan batik. Terus dari tahun 2008 Ibu mengajar, Ibu Tati, saya sendiri itu mengajar membatik di SD. Nah, jadi latar belakangnya itu selain untuk pendidikan, itu tadi untuk melestarikan budaya asli Indonesia. Sebab batik dan wayang itu adalah seni rupa pertama di Indonesia. Tati sendiri itu belajar membatiknya itu gimana? Secara Awalnya memang saya membaca dulu ya, cari-cari referensi, ada buku yang teknik nyating. Nah setelah itu saya belajar dulu sebelumnya saya ajarkan ke anak-anak. Jadi pertama itu memang harus belajar manual dulu. Jadi dari buku terus praktek, baru setelah bisa baru diajarkan ke murid. Pertanyaan selanjutnya, tujuan didirikannya sendiri sanggar batik ini apa Bu? Kalau didirikannya sanggar batik itu yang pertama jelas melestarikan kebudayaan, yang kedua itu untuk pendidikan, dan yang ketiga itu yang jelas mesti untuk sebagai mata pencaharian. Kan tadi Bu tadi juga bilang kalau Ibu itu juga sering hadir dan terlibat dalam event-event membatik. Nah kalau boleh tahu apa aja? Mungkin bisa diceritakan. Oh ya, kalau untuk event membatiknya itu selain untuk pameran bersama ya, sebab kalau untuk membatik sendiri itu kalau masih pemula, terutama masih pemula, tapi saya sendiri banyak aktivitas nggak ada membatik aja. Nah itu jadi kita nanti gabungan. Itu yang paling sering itu melakukan pelatihan. Tuh, kan itu tadi bilang kalau Ibu membuka kelas batik, itu untuk biayanya gimana? Ya, untuk biaya itu tadi kan tergantung ya. Kalau misalnya kainnya itu kecil, misalnya 30 kain 30 cm gitu, paling nggak ya sekitar 50.000. Tapi kalau misalnya untuk kain langsung 2 meter satu potong itu bisa sampai 200. Berarti itu kelasnya untuk satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan. Sebenarnya tergantung. Kalau misalnya untuk yang warna sintetis itu mungkin untuk satu kali pertemuan. Tapi kalau untuk pewarna alam itu tidak bisa sekali pertemuan. Paling nggak 2-3 hari pertemuan. Kalau untuk kelasnya sendiri udah dijalani berapa lama? Sudah mulai? Kalau untuk kelasnya itu ya sejak tahun 2010. Dan 2010 itu sudah melakukan pelatihan-pelatihan yang tinggi. Cuma kalau untuk yang di sekolahan itu biasanya itu per semester. Itu peralatannya juga Ibu yang menyediakan. Peralatannya kebetulan ini ya, kalau yang untuk pelatihan untuk umum itu kami yang menyediakan. Tapi kalau untuk yang di sekolah ya sekolah yang menyediakan. Ya buat teman-teman yang mau join kelasnya Bu Tati bisa join. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, kan Ibu udah berpengalaman banget di batik ini. Menurut
menurut Ibu sendiri generasi muda itu udah banyak yang suka nggak sih tentang batiknya, untuk mempelajari batik itu banyak yang suka atau enggak? Yang untuk generasi ini yang itu sekarang itu ya memang suka tapi cenderung ke yang modern dan kontemporer. Ada juga sekarang itu batik namanya batik fraktal. Jadi batik fraktal itu tadi itu untuk prosesnya itu semacam penimbunan. Pesan untuk generasi muda saat ini dan melestarikan batik semuanya yang nonton. Ya, kalau bisa itu ya setiap hari itu mengapresiasi. Kalau bisa setiap hari itu mengapresiasi batik-batik untuk generasi muda itu sebaiknya itu sering-sering apresiasi, berkunjung, melihat dan bertanya ya semacam seperti ini sehingga tahu apa itu batik, tahu. Jadi segala sesuatu itu kan suka itu kan karena ada pendekatan dulu, istilah PDKT dulu ya. Kalau sudah ada PDKT, nah baru tahu sejarahnya, tahu proses pembuatannya bagaimana, mesti suka akhirnya. Ya, jadi untuk para generasi muda jangan lupa untuk selalu mengapresiasi buatan batik dan belajar cara membatik agar Kesenian Indonesia itu tetap dilestarikan. Ya. Sekian, terima kasih untuk Bu Tari sendiri sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah dan jangan lupa melestarikan kesenian Indonesia. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Nadia Nida Asani. Dan aku Ransi Gilda Anyani Semara, dan sekarang kalian masuk sesi Yuk Cari Tahu. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Nadia. Kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian beberapa simbol-simbol yang ada pada batik yang udah aku tunjukin. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih ini tuh batik apa? Bener banget, jadi ini tuh adalah batik khas Kota Malang. Di dalamnya ada beberapa simbol-simbol. Yang pertama, ada Tugu Malang yang merupakan simbol Kota Malang yang merupakan prasasti berdirinya kota tersebut. Yang kedua, ada mahkota yang merupakan simbolisasi mahkota Raja Gajayana yang pernah membawa Malang mencapai puncak kejayaannya. Yang ketiga, ada Rumbai Singa yang melambangkan ikon Kota Malang yang menunjukkan singo edan yang melambangkan semangat yang menyala-nyala dan pantang menyerah. Yang keempat, ada bunga teratai yang merupakan salah satu simbol Kota Malang yang melambangkan keindahan juga kesuburan. Yang kelima, ada arca yang merupakan perlambangan kekayaan khasanah Kota Malang, yakni Candi Singosari yang pernah mengantarkan Malang menjadi salah satu kekuatan dunia di Nusantara pada masa silam. Yang keenam, ada sulur-sulur yang merupakan simbol bahwa kehidupan itu akan terus berlangsung, tumbuh, dan berkembang. Dan yang terakhir ada isen-isen belah ketupat yang merupakan simbol dari relief Candi Badut yang merupakan salah satu khasanah kekayaan budaya Kabupaten Malang. Nah, itu dia adalah beberapa simbol-simbol yang ada pada batik yang aku sebutin. Cara membatik teknik tulis. Alat dan bahan untuk membuat batik tulis. Yang pertama ada kain mori, yang kedua ada canting, yang ketiga ada gawangan, yang keempat ada lilin, yang kelima ada panci dan kompor, dan yang keenam ada larutan pewarna. 1. Membuat desain batik. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat molani atau bisa disebut juga desain batik. Kamu bisa membuat berbagai macam desain sesuai dengan kreativitasmu. Tapi kalau kamu mau mengikuti desain yang sudah ada, kamu bisa membuat motif batik yang tradisional. 2. Melukis di kain. Selanjutnya, setelah kamu membuat molani, tebalkan motif tersebut dengan menggunakan lilin yang sudah dicairkan. Nah, pada tahap ini, kamu akan menggunakan canting, istilahnya dikandangi atau dicantangi. Yang ketiga adalah menutupi bagian putih. Tahap selanjutnya adalah menutupi bagian putih menggunakan lilin. Maksud bagian putih adalah bagian yang nantinya tidak akan kita warnai dengan pewarna. Canting yang digunakan pada tahapan ini adalah canting yang halus, sedangkan untuk bagian yang besar digunakan canting kuas. Yang keempat adalah pewarnaan pada kain. Proses pewarnaan pertama ini dilakukan pada bagian yang tidak tertutup oleh lilin.
celupkan kain yang sudah diberi lilin ke dalam pewarna tertentu. Setelah itu, keringkan dengan cara dijemur. Yang kelima adalah melorot. Langkah selanjutnya yang dapat kamu lakukan adalah melorot. Tahap melorot ini adalah tahap merebus kain yang sudah berubah warnanya menggunakan air panas. Yang keenam adalah mencuci kain batik. Setelah semua tahapan selesai, kamu dapat mencuci kain batik dan menjemurnya sampai kering. Setelah kering, baru deh kain batik bisa kamu gunakan. Salam kreatif. Saling mendukung dalam kebaikan. Untuk beliau Salam kreatif. Saling mendukung dalam kebaikan.